Banyak orang mengira jika siswa teladan tidak mempunyai hasrat. Di era Joseon, raja yang seumuran anak SMP pun sudah dipaksa untuk menikah. Sementara itu, Chogyong kecil juga sudah merasakan hasrat ketika dia melihat seorang pria. Suatu ketika, Chogyong ingin membuka situs dewasa, tetapi ada pertanyaan yang membuatnya menggelitik. Dan salah satu pertanyaan yang konyol yaitu menyebutkan nama teman sebangkunya ketika SD. Dia pun teringat kembali teman sebangkunya yang bernama Lim Hyun-ji. Anak itu merupakan peringkat 1 di sekolah Chogyong saat itu. Dia selalu merendahkan Chogyong dalam segala hal, hingga membuat keduanya pun bertengkar. Tetapi pada akhirnya Lim Hyun-ji pindah sekolah, dan posisi peringkat pertama pun diambil alih oleh Chogyong. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena Jae-yi juga pindah ke sekolahan Chogyong. Jae-yi menjadi siswa yang paling populer. Dia juga dinobatkan sebagai ketua OSIS, sedangkan Chogyong tetap di posisinya nomor 2 menjadi wakil ketua. Nah, hingga suatu hari Chogyong mendapat sebuah hadiah dari seorang pria teman sebangkunya. Dia bernama Jung Hae-jin. Sepertinya Chogyong juga menyukainya. Hingga suatu hari Jung Hae-jin mengajak Chogyong untuk makan, tetapi ternyata Jae-yi juga ikut bersama mereka. Chogyong mengira bahwa Hae-jin benar-benar menyukai dia. Hingga suatu ketika, Hae-jin mengakui perasaannya kepada Chogyong bahwa sebenarnya orang yang dia sukai adalah Jae-yi. Tentu saja hal itu membuat Chogyong sangat sedih dan juga patah hati. Kini akhirnya Chogyong berhasil mendaftar untuk membuka situs dewasa. Dia pun melihat beberapa video hingga membuatnya tidak berdaya. Nah, saat dia dengan hasrat tinggi sedang menikmati video tersebut, tiba-tiba imajinasinya berubah. Dia seakan melihat Jae-yi dengan seorang pria. Tentu saja hal itu membuat Chogyong sangat kesal dan menggenggam leher Jae-yi. Sementara itu, Seulgi akhirnya membuka handphone Jae-yi dan dia menemukan beberapa dokumen, diantaranya yaitu tentang informasi ayahnya serta informasi keluarganya. Seulgi tidak menyangka dengan apa yang dia temukan. Tentu saja dia sangat syok mengetahui semua itu. Di lain sisi, Chogyong akhirnya menyelidiki dokumen milik ayah Jae-yi yang dituduh sebagai tersangka karena melakukan kelalaian medis. Nah, keesokan harinya ketika Jae-yi bangun, dia tidak menemukan Seulgi. Sebelumnya, dia memberikan pijamannya kepada Seulgi untuk digunakan kapan saja. Nah, saat Seulgi sedang berganti pakaian, ternyata Jae-yi menginstal aplikasi GPS di handphone Seulgi. Hingga dia bisa mengawasi Seulgi dimanapun dan kapanpun. Ini setelah Seulgi pulang, Jae-yi bisa mengawasinya melalui handphone miliknya. Saat sarapan, Jae-yi mengira bahwa ayahnya mengusir Seulgi, tetapi ayah Jae-yi menyangkal hal tersebut. Tak lama anjing Jae-yi datang. Jae-yi pun menyinggung Jena yang tak kunjung pulang. Ternyata alasan Jena menghilang karena dia gagal untuk masuk ujian universitas. Jae-yi mengatakan keraguannya bahwa itu adalah keinginan Jena sendiri. Sebelum pergi, Jae-yi berpesan kepada ayahnya bahwa Jena tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Kemudian Chogyong menyapa Yeri saat di sekolah. Yeri juga penasaran kenapa Chogyong nampak sangat ceria. Di saat bersamaan, Yeri melihat mobil Nari datang. Sesampainya di kelas, Jae-yi melihat ke arah Seulgi, tetapi Seulgi nampak acuh dan juga pergi. Seorang teman lainnya mengatakan bahwa Nari akan pindah sekolah. Jae-yi kemudian mengejar Seulgi kenapa dia mengabaikannya. Sesampainya di kantor guru, ternyata mereka melihat Nari yang sedang berencana untuk pindah sekolah. Karena hal tersebut, akhirnya Seulgi meminta Jae-yi untuk menyapanya. Dengan bersemangat, Jae-yi mendekati Nari dan mengucapkan salam perpisahan. Nari nampak ketakutan. Guru kemudian membagikan hasil cerpen yang ditulis oleh para siswa. Dari semua siswa, ada satu orang yang mendapatkan nilai A+, dan itu adalah Seulgi. Menurut guru, cerita yang dibagikan Seulgi sangat menarik. Tetapi cerita itu sangat privasi hingga tidak cocok dibagikan oleh umum. Seulgi kemudian menyembunyikan cerpen miliknya. Hingga Jae-yi pun penasaran kenapa dia tidak boleh untuk melihatnya. Nah, kemudian Chogyong bertanya kepada Jae-yi apakah nilainya tidak lebih baik dari dia.
Jae-yi tentu saja kesal. Cho-kyung justru meminta Seul-gi untuk mengadakan seminar untuk siswa lainnya. Sementara itu, Yeri pergi ke kantor guru karena dia ingin meminta izin untuk pulang lebih awal. Tak lama semua guru pun pergi untuk istirahat. Yeri melihat cerpen milik Seul-gi di sela-sela meja. Nampak seorang siswa masuk ke kelas dan membuka tas milik Seul-gi serta mengambil cerpen miliknya. Selang beberapa waktu, akhirnya Yeri mendapat izin pulang, dia pun meninggalkan sekolah. Seul-gi terlihat sangat panik karena ternyata dia kehilangan cerpen miliknya. Di sisi lain, Yeri nampak sedang berlatih harpa dengan gurunya. Namun, dia tidak melakukannya dengan baik, hingga membuat guru lesnya sangat kesal. Karena kesalahan yang terus-menerus, guru tersebut mengatakan bahwa Yeri tidak cocok untuk bermain harpa. Tetapi Yeri kemudian memohon untuk mengajarinya lagi. Tetapi fakta terungkap bahwa ternyata orang tua Yeri belum membayar les kepada guru tersebut. Hingga akhirnya Yeri mengeluarkan semua barang yang ada di tasnya serta memberikan tas tersebut kepada guru les sebagai jaminan. Yeri pun terlihat nampak kesal. Yeri mengambil salinan cerpen milik Seul-gi. Nah, salah satu siswa mendapati bahwa di mejanya terdapat salinan cerpen milik Seul-gi. Namun ternyata bukan hanya dia, tetapi semua meja di kelas tersebut terdapat salinan cerpen milik Seul-gi yang dibagikan. Isi cerpen itu juga ternyata menceritakan tentang kehidupan Seul-gi. Jae-yi terlihat sangat marah hingga merebut semua salinan itu. Namun Seul-gi meminta Jae-yi untuk pergi bersamanya. Seul-gi juga penasaran kenapa Jae-yi nampak sangat marah lebih dari dia. Jae-yi mengatakan bahwa dia akan menemukan siapa pelakunya. Namun Seul-gi tiba-tiba menelpon Jae-yi dan juga menunjukkan beberapa dokumen yang dia temukan di handphone Jae-yi, termasuk video milik Nari yang diintimidasi oleh Jae-yi. Sebelumnya Jae-yi sangat marah karena Nari mengusir Seul-gi. Jae-yi tahu jika selama ini Nari menggunakan obat-obatan terlarang. Dia pun mengancam untuk menyebarkan informasi tersebut. Karena ketakutan, Nari akhirnya memohon ampun kepada Jae-yi. Jae-yi juga memperingatkan dia untuk tidak pernah menyentuh barang-barang miliknya. Sementara itu, Jae-yi mengatakan kepada Seul-gi bahwa seharusnya dia berterima kasih karena dia sudah menyingkirkan Nari. Namun hal yang paling membuat Seul-gi penasaran bagaimanakah Jae-yi bisa mendapatkan informasi dan juga dokumen milik dia dan juga keluarganya. Seul-gi meminta Jae-yi untuk menjawab hal tersebut. Ternyata sebelumnya Jae-yi diam-diam masuk ke ruangan ayahnya serta mencari dokumen milik Seul-gi dan juga keluarganya. Itulah kenapa Jae-yi mempunyai dokumen-dokumen tersebut. Dia memfotonya satu persatu. Kemudian Jae-yi menamai kontak Seul-gi dengan sebutan Putri. Namun Jae-yi saat ini tidak ingin menjawab apa yang dipertanyakan oleh Seul-gi. Tentu saja hal itu membuat Seul-gi sangat marah. Dia pun kembali menantang Jae-yi siapakah orang yang menyebarkan cerpen miliknya. Namun ternyata itu adalah Seul-gi sendiri yang mencetak dan juga membagikan ke semua teman-teman di kelasnya. Seul-gi merasa bahwa Jae-yi tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Ketika kembali ke kelas, Seul-gi melihat Kim Bum-so membeli pembalut kejuara. Tak lama setelah Seul-gi kembali ke tempat duduknya, beberapa teman mempertanyakan apakah Seul-gi benar-benar tinggal di panti asuhan. Namun Choi-kyung langsung menghentikan mereka. Dia pun mengajak Seul-gi untuk pergi ke kantor OSIS karena ada ketua OSIS baru yang dilantik. Seul-gi penasaran apakah sebenarnya yang ingin diketahui oleh Cho-kyung. Cho-kyung pun mulai bertanya tentang ayah Seul-gi yang merupakan guru mereka yang bernama Woo Do-hyuk. Hal itu membuat Seul-gi sangat kaget. Selain itu, ayah Seul-gi juga meninggal di pusat medis Ji, di mana itu adalah rumah sakit milik ayah Jae-yi. Dia juga memberitahu bahwa ibu tirinya sedang menuntut atas kematian ayahnya. Namun ternyata Seul-gi tidak tahu tentang hal tersebut. Woo Do-hyuk kemungkinan meninggal karena kelalaian medis. Itulah kenapa Cho-kyung menduga bahwa Jae-yi sengaja mendekatinya karena mereka ingin berdamai dan mempunyai motif tersembunyi. Tiba-tiba Seul-gi mulai berpikir itulah kenapa Jae-yi berusaha untuk menyentuh hatinya. Jae-yi juga selalu bersikap baik kepada Seul-gi.
Nah, tiba-tiba Choi Kyung merasa tidak enak badan karena dia sepertinya akan datang bulan. Seulgi memencet tangannya karena setiap bulan dia selalu merasa sakit dan tidak punya uang untuk membeli obat. Choi Kyung pun kemudian menawarkan bantuan apabila Seulgi kesulitan dalam belajar, dia bisa menghubunginya. Namun Seulgi penasaran kenapa tiba-tiba Choi Kyung baik kepadanya. Tentu saja semua itu karena Choi Kyung merasa lebih rendah dari Jae-yi. Tiba-tiba Jae-yi mengirim pesan kepada Seulgi karena dia tidak kunjung membalas pesannya. Di lain sisi, Jae-yi sedang melakukan perawatan untuk stamina tubuhnya. Selang beberapa waktu, Seulgi akhirnya tiba di rumah. Dia membereskan beberapa barang yang tergeletak. Seulgi pun mencari dokumen tuntutan yang diajukan oleh ibu tirinya. Akhirnya, dia pun menemukan dokumen tersebut yang ternyata berisikan asuransi dari kematian ayahnya yang bernilai sangat besar. Selain itu, dia juga menemukan beberapa catatan. Nah, saat makan malam bersama, Seulgi nampak terdiam. Tiba-tiba dia meletakkan sendoknya. Seulgi terlihat marah karena ibu tirinya menyembunyikan tuntutan medis terhadap ayahnya yang mempunyai nilai asuransi yang sangat besar. Seulgi menduga bahwa ibu tirinya sengaja berharap ayahnya meninggal. Tetapi ternyata semua itu hanyalah hayalan Seulgi. Dia justru malu karena tinggal bersama ibu tirinya. Seulgi juga meminta izin agar bisa tinggal bersamanya sampai ujian selesai. Dia pun kemudian meminta maaf karena hal tersebut. Keesokan harinya, guru memberikan buku kepada para siswa. Hal itu karena ujian tengah semester akan segera diadakan. Semua soal ujian pun akan berasal dari buku tersebut. Tetapi semua siswa justru menyimpan buku-buku itu sedangkan Seulgi belum mempelajarinya. Ternyata di dalam buku itu menggunakan bahasa Inggris semua. Hal itu membuat Seulgi tenggelam seakan tidak bisa untuk mengerjakan semua soal itu. Seulgi pun terlihat kelelahan saat mengerjakan semua soal-soal. Dia meneteskan darah dari hidungnya. Saat dia akan meminum obat konsentrasi, ternyata obat itu sudah akan habis. Seulgi berusaha untuk mendapatkan obat itu dari sebuah klinik. Namun Seulgi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan hasil tersebut akan keluar dalam 2 minggu. Sementara itu, Choi Kyung masih kesakitan karena akan menstruasi. Tetapi dokter justru menyarankan agar Choi Kyung memasang alat KB. Hal itu bisa menundanya untuk tidak menstruasi. Mendengar hal itu, Choi Kyung pun meminta dokter untuk melakukannya. Di lain sisi, Jae-yi juga sedang melakukan perawatan untuk kesehatannya. Seulgi pun tidak putus asa untuk mencari obat konsentrasi di berbagai klinik. Tetapi semuanya hampir sama bahwa Seulgi harus melakukan perawatan terlebih dahulu. Ketika pulang, Seulgi tiba-tiba mendapat telepon dari teman panti asuhannya yang ingin meminjam uang. Tentu saja Seulgi langsung menutup telepon tersebut. Dia pun berusaha mencari obat konsentrasi di sebuah aplikasi. Dia pun menemukan seorang penjual yang menjual obat Concerta. Akhirnya mereka saling mengirim pesan. Dia harus memasukkan password yang ternyata ada di dalam lipatan burung kertas. Seulgi pun teringat bahwa Johara pernah memberikannya. Seulgi pun berhasil untuk memesan obat konsentrasi tersebut. Ternyata penjual itu adalah Johara sendiri. Namun ternyata ada orang lain yang menyediakan obat-obatan tersebut. Seseorang terlihat diam-diam mengambil obat itu. Di lain sisi, Seulgi diam-diam menuju tempat di mana mereka akan bertransaksi. Dia pun menaruh sejumlah uang di dalam lemari itu. Tak lama seseorang menaruh obat itu serta mengambil uang Seulgi. Dan orang itu adalah Jae-yi. Tentu saja Seulgi sangat kaget karena akhirnya Jae-yi pun tahu orang yang membeli obat itu adalah Seulgi. Jae-yi pun mengatakan bahwa obat yang diberikan kepada Seulgi adalah obat terbaru. Seulgi kemudian menghentikan Jae-yi dan meminta bahwa transaksi tersebut telah dibatalkan dan memintanya untuk mengembalikan uangnya. Namun Jae-yi mengatakan bahwa semua siswa menggunakan obat itu. Jae-yi pun akhirnya tahu bagaimanakah cara Seulgi belajar. Dia kemudian menggoda Seulgi dengan menaiki skateboard.
Jae pun menantang Seulgi, jika Seulgi bisa mendapatkan nilai lebih baik dari dirinya, maka Jae akan memberitahu dari manakah dia mendapatkan dokumen keluarganya. Selain itu, dia juga memberikan beberapa buku materi dari bimbel agar Seulgi bisa mempelajarinya. Jae juga kembali mengatakan bahwa Seulgi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dirinya. Tentu saja hal itu membuat Seulgi semakin frustasi. Di lain sisi, Yeri terlihat masuk ke sebuah klub. Dia berencana untuk menjadi wanita penghibur. Semua itu dia lakukan agar bisa mendapatkan uang untuk berkuliah. Dia juga tidak akan terjerumus seperti gadis lainnya. Setelah mendapatkan uang, Yeri berjanji bahwa dia akan segera berhenti. Nah, sementara itu, akhirnya Seulgi mendapatkan obat dari Jae. Ternyata obat itu disimpan di dalam pembalut. Saat akan pulang, Yeri berpapasan dengan seorang detektif yang bertanya tentang seorang gadis yang mungkin dia kenal. Nampaknya Yeri mengetahui siapakah gadis tersebut. Sementara itu, Seulgi akhirnya memutuskan untuk meminum obat yang diberikan oleh Jae. Sesaat setelah meminum obat tersebut, Seulgi merasa ada yang aneh. Lampu yang tiba-tiba redup serta pintu yang tiba-tiba bergerak. Ternyata Seulgi mulai berhalusinasi. Nampak air yang tiba-tiba keluar dari sebuah cermin.